Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Halo teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat, dan oleh karena itu jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak karunia kepada kita yang mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali menjumpai kalian untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita sampai kepada faktor-faktor yang menguatkan kesabaran dan ketegaran kaum muslim. Ini ada 6 kalau nggak salah ya. Dan baru saya bacakan sampai 2. Nah, sekarang saya lanjutkan ya, yang ketiga, rasa tanggung jawab. Para sahabat menyadari sepenuhnya tanggung jawab yang besar dan berat di pundak manusia. Yang sungguh hal ini tidak mungkin dielakkan dan diselewengkan. Sebab lari meninggalkan tanggung jawab ini akibatnya jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada penindasan yang dirasakan oleh mereka. Kerugian yang menimpa mereka, bahkan manusia secara keseluruhan, jika mereka melarikan diri dari tanggung jawab, jauh lebih besar dibanding dengan kesulitan-kesulitan yang selama ini mereka hadapi akibat beban yang mereka tanggung tersebut. Kemudian yang keempat adalah faktornya, ini yang faktor-faktor yang memperkuat kesabaran dan keteguhan para sahabat, para kaum muslim pada masa Rasulullah. Yang keempat adalah keimanan kepada hari akhirat. Iman kepada hari akhirat inilah yang akan menguatkan perasaan untuk memikul tanggung jawab. Mereka memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa mereka kelak akan menghadap Allah, Tuhan semesta alam. Allah akan menghisap amal-amal mereka dengan sedetail-detailnya, baik yang kecil maupun yang besar. Lalu mereka akan dikembalikan kepada kenikmatan yang abadi, atau sebaliknya kepada siksa yang kekal di seburuk-buruk tempat, yaitu neraka jahim. Oleh karena itu, hidup mereka berada di antara rasa takut dan penuh harapan, antara mengharapkan rahmat Allah dan takut akan siksanya. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya yang ada di dunia berupa kesengsaraan dan kenikmatannya tidaklah sebanding dengan akhirat walaupun senilai sayap seekor nyamuk. Pemahaman kuat inilah yang menjadikan mereka ringan menghadapi penderitaan dan kesulitan hidup di dunia, sehingga mereka tidak memperdulikannya, bahkan terbetik dalam pikiran pun tidak. Yang kelima adalah Al-Quran. Dalam masa-masa yang penuh kesulitan, kondisi yang mengerikan dan diliputi kegelapan, ini turunlah sejumlah surah dan sejumlah ayat yang menegakkan hujjah dan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran sistem kehidupan Islam, yang mana seruan dakwanya terus berputar, menggunakan beragam caranya yang menakjubkan dan tidak terkalahkan. Al-Quran pula yang menunjuki kaum muslim pondasi-pondasi yang Allah telah tetapkan untuk menegakkan di atasnya masyarakat yang paling agung dan paling indah yang bisa dikenal manusia, yakni masyarakat Islami. Al-Quran mampu memengaruhi perasaan dan kerinduan kaum muslim untuk tetap sabar
dan menanggung kesusahan. Digambarkan beberapa perumpamaan dan dijelaskan kepada mereka bagaimana kesudahan bagi orang-orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am khasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu matal nasrullahi ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Surat Al-Baqarah ayat 214. Ayat-ayat itu juga ada yang memberikan sanggahan terhadap orang-orang kafir dan pembangkang dengan kesanggahan yang telak. Tidak tersisa bagi mereka kesempatan, lalu mereka diberikan peringatan berulang-ulang tentang akibat yang fatal sekiranya mereka bersikeras dengan pelanggaran dan sikap keras kepala mereka. Dengan pemaparan yang jelas dan lugas serta menyebutkan contoh azab Allah yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu dan peristiwa bersejarah yang menunjukkan adanya sunnatullah terhadap para wali Allah dan musuh-musuhnya. Sekali waktu, Al-Quran memakai ungkapan yang lembut terhadap mereka untuk membawa mereka pada pemahaman yang benar, kepada petunjuk dan bimbingan, sehingga mereka berpaling dari keadaan mereka berupa kesesatan yang nyata. Al-Quran membawa orang-orang muslim berjalan di alam yang lain, memperlihatkan kepada mereka gambaran alam semesta, keindahan pengaturannya dan kesempurnaan hukum-hukumnya, jejak-jejak rahmat dan kasih sayang serta keridhoannya yang mereka sangat rindukan, yang tidak ada sesuatu pun bisa merintangi mereka untuk dapat meraihnya. Di dalam lipatan ayat tersebut terdapat pesan-pesan bagi kaum muslim. Di sana Allah memberikan kabar gembira dengan rahmatnya, keridhaan serta surganya yang di dalamnya ada kenikmatan abadi. Allah pun menggambarkan terhadap mereka bagaimana keadaan musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir, para togut dan pelaku-pelaku kezaliman, dihakimi dan ditangkap, lalu wajahnya mereka disungkurkan ke dalam api neraka sehingga mereka merasakan betapa pedihnya neraka sakor. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Kemudian yang terakhir teman-teman, yang keenam, meskipun ini agak panjang yang keenam, tapi saya tuntaskan saja ya. Yang keenam adalah berita gembira tentang kemenangan. Meskipun kaum muslim mengetahui tentang berita-berita gembira ini, tetapi sejak awal mereka sudah menyadari mereka akan menghadapi kesulitan dan penganiayaan. Bahkan sebelum itu masuk Islam bukan berarti tersingkirnya semua musibah dan kematian tersebut. Namun sejak awal kelahirannya di dakwah Islamiyah bertujuan untuk menyerang kehidupan jahiliyah, orang-orang dungu, dan sistem aturan yang kejam. Juga termasuk tujuan mendasarnya adalah menyebarkan pengaruh di dunia dan menguasai kepemimpinan politik di dunia untuk memimpin umat manusia dan masyarakatnya menuju keridhoannya, serta mengeluarkan mereka dari penyembahan sesama manusia
menuju penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran datang membawa kabar gembira tersebut sesekali dengan lantang maupun secara kiasan. Di dalam waktu yang kritis ini, di mana bumi dirasakan sempit oleh kaum muslim, mencekik mereka, bahkan hampir mengakhiri kehidupan mereka, turunlah ayat Al-Quran menerangkan apa yang menimpa para nabi terdahulu dan juga tentang kaum yang mendustakan dan mengingkari mereka. Ayat-ayat tersebut mencakup penjelasan kondisi perihal mereka yang persis sama dengan kaum muslim dan orang-orang kafir di Mekah. Kemudian ayat-ayat tadi menjelaskan apa yang terjadi sebagai kesudahan bagi orang-orang kafir dan zalim berupa kebinasaan. Sementara untuk hamba-hamba Allah, yaitu mewarisi bumi dan negeri-negeri mereka. Dalam kisah ini terdapat isyarat yang jelas mengenai kegagalan orang-orang kafir Mekah nantinya dan kemenangan kaum muslim berupa kemenangan dakwah Islamiyah. Dalam masa ini turun ayat-ayat yang menerangkan kabar gembira kemenangan orang-orang mukmin sebagaimana firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sabaqat kalimatuna liibadinal mursalin. Innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Fatawalla anhum hatta hin wabsirhum fasawfa yubsirun. Afabi'adzabina yasta'jilun faida nazala bisajkhatihim fasa'a sabahul mundarin. Dan sesungguhnya telah tetap janji kami kepada hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. Sesungguhnya tentara kami itulah yang pasti menang. Sesungguhnya maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka sampai suatu ketika mereka kelak akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta supaya siksa kami disegerakan? Apabila siksaan itu turun di halaman mereka, amat buruklah pagi hari yang dialami oleh orang-orang yang diperingatkan itu. Surat As-Saffat ayat 171 sampai 177. Allah juga berfirman, Sayuhjamul jam'u wa yuwallun ad-dubur. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Surat Al-Qamar ayat 45. Jundun ma hunalika mahjumun minal akhzab. Suatu tentara yang besar yang berada di sana dan golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan. Surat Shad ayat 11. Ayat berikut turun dengan berkaitan orang-orang yang berhijrah ke Habasyah. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma dzulimu lanubawwiyannahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui. Surat An-Nahl 41. Mereka telah bertanya tentang kisah Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya. Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatul lis-sailin. Sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah pada kisah Yusuf dan saudara-saudaranya bagi orang-orang yang bertanya. Surat Yusuf ayat 7. Yakni penduduk Mekah yang bertanya tersebut akan mengalami kegagalan sebagaimana yang pernah dialami oleh saudara-saudara Yusuf alaihissalam, dan mereka akan menyerah sebagaimana mereka pernah menyerah. Firman Allah tatkala menyebutkan para rasul, wa qala alladziina kafaru lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina fa awha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannahumul ardu min ba'dihim dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu, dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu sesudah mereka
Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut akan menghadapi kehadiratku, dan yang takut kepada ancamanku. Surat Ibrahim ayat 13 dan 14. Ketika pecah peperangan antara bangsa Persia dengan Romawi, maka orang-orang kafir berharap agar bangsa Persia yang menang, karena mereka sama-sama musyrik. Sebaliknya, orang-orang Muslim berharap yang menang adalah Romawi, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, para Rasul, wahyu-wahyu, kitab-kitab, dan hari kiamat. Ternyata kemenangan berpihak kepada Persia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat berisi kabar gembira bahwa Romawi akan menaklukkan Persia dalam waktu yang dekat. Bahkan ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini diteruskan dengan kabar gembira lainnya, yaitu datangnya pertolongan Allah bagi orang-orang mukmin, sebagaimana firman-Nya, wa yaumaidi yafrahul mu'minuna binasrillah. Dan di hari itu bergembiralah orang-orang yang beriman karena pertolongan Allah. Surat Rum ayat 4 dan 5. Rasulullah SAW sendiri terus-menerus menyampaikan kabar gembira ini dari waktu ke waktu. Saat musim haji, beliau berdiri di hadapan khalayak seperti di pasar Uqad, Madinah, dan Dzul Majaz untuk menyampaikan risalah. Beliau tidak hanya menyampaikan kabar gembira kepada mereka berupa surga semata, tetapi beliau juga mengungkapkan dengan jelas, wahai manusia, katakanlah, la ilaha illallah. Niscaya kalian akan beruntung dan menguasai orang-orang Arab, dan orang-orang non-Arab pun tunduk kepada kalian. Jika kalian mati, maka kalian akan menjadi raja di surga. Di bagian sebelumnya, kami, penulis ini, telah menyinggung jawaban Rasulullah SAW terhadap Utbah bin Rabi'ah ketika dia hendak menawarkan kepada beliau kesenangan dunia serta apa yang dipahami dan diharapkan olehnya terkait dengan kemenangan yang akan dicapai Rasulullah SAW. Demikian pula jawaban yang disampaikan oleh beliau SAW kepada utusan terakhir Quraisy yang mendatangi Abu Thalib. Beliau menjelaskan kepada mereka bahwa sesungguhnya beliau hanya meminta satu kalimat dari mereka, yang dengannya mereka akan menguasai orang-orang Arab, dan orang-orang non-Arab pun tunduk kepada mereka. Khabbab bin Ard berkata, aku mendatangi beliau tatkala sedang bersandar dengan burdahnya berteduh di sisi Ka'bah. Saat itu kami sedang mendapat penyiksaan berat dari orang-orang musyrik. Aku bertanya, tidakkah engkau berdoa kepada Allah? Beliau langsung duduk, sedangkan raut muka beliau berubah merah. Seraya berkata, orang-orang sebelum kalian pernah ada yang disisir dengan besi, ditusuk hingga ke tulang, hingga merusakkan daging dan urat-uratnya. Tetapi hal itu tidak memalingkan dari agamanya. Sungguh Allah akan menyempurnakan urusan agama ini, sehingga seorang penunggang kuda berjalan dari San'a ke Hadramaut, tidak takut apapun kecuali hanya kepada Allah. Peristiwa hadis ini menambahkan setelah itu, dan tidak juga dia mengkhawatirkan kambingnya diterkam serigala. Dan versi riwayat yang lain ditambahkan, akan tetapi kalian terburu-buru. Kabar gembira tersebut tidak hanya samar-samar dan tersembunyi, tetapi tersebar secara terbuka dan diketahui umum, baik oleh orang-orang kafir maupun orang-orang muslim. Sehingga Al-Aswad bin Muthalib dan teman-temannya apabila melihat para sahabat Rasulullah SAW saling mengedip-ngedipkan mata di antara mereka sambil berkata, raja-raja bumi yang akan menaklukkan Kisra Persia dan Kaisar Romawi telah datang kepada kalian. Setelah itu mereka bertepuk tangan dan bersiul-siul, maksudnya nyindir. Dengan adanya kabar gembira tentang masa depan yang berjaya dan cemerlang di dunia, ditambah lagi dengan perasaan harap yang besar, yang tulus dan sungguh-sungguh akan kemenangan meraih surga, para sahabat memandang penindasan terhadap mereka dari segala penjuru dan kesulitan-kesulitan yang mengepung mereka dari jurusan tidak lain hanya gumpalan awan musim panas yang sebentar lagi bakal sirna. Demikianlah Rasulullah SAW senantiasa menyuguhkan bagi roh mereka dengan hasrat keimanan, menyucikan jiwa mereka dengan pengajaran hikmah dan Al-Quran, mendidik mereka dengan pendidikan yang mendetail dan mendalam, membawa jiwa mereka menduduki keluhuran rohani, kebeningan hati, kebersihan akhlak, pembebasan dari kekuasaan materi, penentangan nafsu syahwat, dan tunduk kepada Allah, Tuhan langit dan bumi, menyucikan kegelapan hati mereka. Beliau mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, mengajak mereka bersabar menghadapi penganiayaan, memiliki sifat pemaaf, serta menundukkan jiwa.
Dengan demikian, mereka menjadi bertambah kokoh dalam memegang agama, menjauhkan diri dari hawa nafsu, siap mengorbankan diri demi ridho Allah, merindukan surganya, selalu haus akan ilmu, dan memperdalam pengetahuan agama, dan mengoreksi diri, menundukkan benih-benih perselisihan, mengalahkan perasaan-perasaan emosional, menundukkan kesenangan jiwa, dan mengikatkan diri dengan kesabaran, kedamaian, dan ketenangan. Alhamdulillah teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi total 6 faktor sudah saya sampaikan. Meskipun yang nomor 6 ini agak panjang, jadi konten kali ini memang agak panjang, tapi supaya tidak terputus begitu ya. Tanggung kalau saya putus ya. Tuntas untuk sub tentang atau bab tentang faktor-faktor yang mempengaruhi para sahabat dan umat muslim pada saat masa Rasulullah menghadapi segala macam bentuk penindasan, penganiayaan, dan segala yang membuat mereka terseksa ya. Semuanya dihadapi dengan ketenangan, dengan 4 faktor, dengan 6 faktor itu tadi ya, sehingga perjuangan dakwah Rasulullah dari hari ke hari makin berhasil. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mulai besok akan saya sampaikan bab tentang fase ketiga, yaitu dakwah Islam di luar Mekah. Jadi Mekah sudah beres kira-kira begitu ya, kemudian merambah ke wilayah di luar Mekah. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan tentu bermanfaat karena dengan kita makin mengenali kehidupan, kisah kehidupan baginda Rasulullah SAW, kita makin mencintai beliau. Dan kalau kita cinta kepada beliau, insya Allah beliau juga akan cinta kepada kita, sehingga kelak kita di akhirat diakui sebagai umatnya. Ya, dan kita akan mendapatkan air dari telaga Firdaus, telaganya Rasulullah. Ya, dan kita akan mendapatkan syafaatnya bila kita menghadapi kesulitan di yaumil hisab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila saya dalam menyampaikannya ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.